Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bella Susari dengan NIM 2504221. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Flanking di Media Sosial, Perspektif Pendidikan Agama Islam. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, maupun platform lainnya untuk berkomunikasi dan berbagi aktivitas. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul fenomena yang dikenal dengan istilah flanking, yaitu perilaku memamerkan kekayaan, gaya hidup, atau pencapaian kepada orang lain. Perilaku ini sering dilakukan untuk memperoleh perhatian, pengakuan, atau pujian. Jika dilakukan secara berlebihan, flanking dapat menimbulkan rasa iri, gaya hidup konsumtif, bahkan kesombongan. Dalam Islam, umat muslim diajarkan untuk hidup sederhana, bersyukur, dan menghindari sifat ria atau pamer. Flanking adalah perilaku seseorang yang sengaja menunjukkan kekayaan, barang mewah, gaya hidup, atau prestasi melalui media sosial. Sebenarnya, membagikan keberhasilan bukanlah hal yang salah. Namun, jika tujuan untuk menyombongkan diri atau mencari pujian, maka perilaku tersebut menjadi tidak baik. Oleh karena itu, yang membedakan adalah niat dan tujuan seseorang ketika membagikan sesuatu di media sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan flanking. Yang pertama adalah faktor psikologis, yaitu keinginan untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan orang lain. Kedua adalah lingkungan sosial, karena seseorang sering mengikuti gaya hidup teman atau lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi yang membuat semua orang mudah mengunggah foto dan video. Selain itu, pengaruh influencer serta gaya hidup konsumtif juga menjadi penyebab seseorang terdorong melalui flanking. Flanking dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya memamerkan uang, kendaraan, rumah mewah, barang bermerek, gaya hidup mewah, bahkan prestasi secara berlebihan. Perilaku ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu dapat menjadi motivasi bagi orang lain serta membantu promosi usaha. Sedangkan dampak negatif jauh lebih besar seperti menimbulkan rasa iri, kecemburuan sosial, budaya konsumtif, tekanan psikologis, dan sikap sombong. Dalam pandangan Islam, tidak semua bentuk flanking dilarang. Seseorang boleh membagikan nikmat yang diberikan Allah sebagai bentuk rasa syukur selama tidak bertujuan untuk pamer atau menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 18 agar manusia tidak bersikap sombong. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap rendah hati, ikhlas, dan sederhana dalam menggunakan media sosial. Untuk mencegah perilaku flanking, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, setiap individu harus memiliki sikap rendah hati dan selalu bersyukur. Kedua, keluarga perlu memberikan pendidikan moral sejak dini. Ketiga, sekolah dan perguruan tinggi harus memberikan pendidikan karakter dan literasi digital. Selain itu, masyarakat juga perlu menciptakan lingkungan yang menghargai akhlak dan prestasi, bukan hanya kekayaan. Media sosial sebaiknya digunakan sebagai sarana berbagi ilmu, inspirasi, dan hal-hal yang bermanfaat. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa flanking merupakan perilaku memamerkan kekayaan, gaya hidup, atau pencapaian melalui media sosial. Perilaku ini dapat memberikan dampak negatif maupun positif, tergantung pada niat dan cara seseorang menggunakannya. Dalam perspektif Islam, flanking yang mengandung unsur ria, kesombongan, dan berlebihan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan media sosial secara bijaksana, menjaga niat, serta menjadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan ilmu, inspirasi, dan kebaikan.
Demikian, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.